Ibu bilang kalau kamu kalau kamu duduk di kloset terus kamu ndak itu ada hukumannya. Kalau mau loh, mau dibikin gitu. Jadi dia ngomong, Iya. kamu duduk loh, kamu ndak ini salah. You have to Mhm. do. Kamu kalau kamu duduk sana ndak kamu tolong. Dia senangnya apa? Mewarna atau yang dia ndak suka apa? Menulis atau apa? Ya sekarang pokoknya yang itu, yang kayak menulis, mewarna itu nggak mau sekarang, Bu. Kalau dulu ya suka sih, sekarang nggak mau kalau di Menulis, mewarna ya? heeh. Mungkin terlalu gampang buat dia mungkin, Oh, gitu enggak loh. juga ya, Ibu. Enggak juga? Oh, kalau Apa udah jadi bosen gini, ya, soalnya kan heeh, dulu nih tuh waktu dia belum seneng sama mainan, jadi waktu dulu itu dia hidupnya kan pokoknya huruf, angka, papan tulis itu kan terus tuh Bu Mingvi. Kalau heeh. sekarang kan sudah mulai bisa bermain, terus mulai ini kan kayak seneng main sama kembarannya gitu loh, bisa bertengkar, bisa rebutan gitu. Nah, itu jadi sekarang tuh lebih milih ke mainan daripada ke kegiatan-kegiatan kayak nulis, kayak apa itu wis berkurang banget gitu loh, nggak mau sih Mainannya makanya. gadget ya? Enggak Mainan enggak enggak gadget, ya kayak Lego, kayak apa, pokoknya yang mainan-mainan kayak mainan-mainan biasa itu sih, tapi nggak HP sih, Bu. Loh, gini aja loh, duduk di sana, di atas kloset pun, Ibu bisa Heeh. melakukan membuat dia melakukan apa yang kan dia duduk kloset, ambil meja, meja yang kira-kira seanu gitu, Heeh biar heeh. dia kalau kamu mau duduk kloset, kamu mewarnai mama duduk di kloset. Yang dia nggak Ya ya ya, heeh. ngomong, "Udahlah, aku sekarang duduk di kloset pun dikasih kerjaan." Ya karena kamu duduk di kloset, kamu kan enggak mana? Nggak ngelakuin apa-apa. Kalau kita mau ngomong, entar, "Loh dia sungguhan loh, kamu nggak boleh Ya udah kamu duduk di kloset, ya. Kamu kalau sudah mewarnai ini ya, masih kira-kira 10 menit nggak keluar kan ya? Atau mewarnai ini, kalau sudah mewarnai ini selesai, kamu belum belum keluar, kamu harus turun dari sana." Iya iya, heeh. Jadi DE pun merasa, sekarang duduk di kloset not nice. Aku Mhm aku mhm. disuruh do something sing anu, kalau ndak gitu ya kamu turun dari kloset. Tapi itu di rumah tok loh, Bu Mingve. Kalau misalnya kayak Lah pergi iya, gitu, enggak loh. itu cuma manipulasi kan mamane kan sayang ambek DE. Dia Dan tahu. nggak nganggur gitu ya, Bu Mingve. Iya, aku kan gini, untuk ngomong ambek DE, arek cilik kan ndak bisa diomong gini, "Kamu duduk di kloset ya, kamu loh ada kerjaan, kamu kan ngapain kamu duduk di kloset kan melarikan diri." Ya ndak apa-apa, tapi kan aku nggak bisa ngomong, "Dek, kamu ndak boleh duduk di kloset." Nanti Dek nek mau kamu Bingung. ngomong ya. Ya sudah kamu duduk di kloset. Tak sediakno meja yang setinggi kloset itu yang dia bisa Mhm. gambar-gambar apa mewarna, yang aku tahu kegiatannya dia udah bosen. Iya iya, heeh heeh. "Ah, kamu mau warna di sana, pokoknya mau warna ini harus selesai." Mari ya selesai, kamu ndak itu keliru, sekarang selesai ndak duduk sana. Lah ono enake. Nah, Mhm mhm. tapi ya juga gini, ojo terlalu, besar-besar ini loh sing harus dikerjakan. Iya Nanti iya, heeh. nggak mau ya apa, bingung. Iya iya, Bu. Tidak, jadi, dilihatlah, itu nek kamu kan tahu toh Ibu nek mau kan mesti biasa ngentut-ngentut atau bawa apa ya, Iya iya, heeh. Itu eee, gampang kok nek misalnya maksudnya nek nek pas dia nggak beneran tuh sebentar kok, biasanya paling ya 5 menit, 10 menit terus nggak nah keluar ya itu berarti kan wis pasti tahu. Iya, atau Ibu mhm. kasih ajalah, Ibu punya ini, apa, sing apa sih itu, aduh aku kok ngomong, buat waktu itu loh, kasih tahu 5 menit Oh yang kamu pasir itu, jam ah, pasir itu? atau Heeh. jam yang kering itu loh, tapi itu Iya 5 iya. menit juga ngambil waktu kamu tahu, 5 menit kan lumayan itu lama. Iya Iya, iya. duduk-duduk terapismu mbok bayari dikurangi 5 menit. Belum lagi pakai celanane, belum lagi nanti cuci tangane, 10 menit. Wes, Iya, sampai sekarang kalau terapi itu kadang kan dia langsung buka celana gitu, pura-puranya mau ke kamar heeh. mandi. Terus nggak dilepas kan, nggak dilepas dari kamar tuh maksudnya. Terus dia nggak mau tapi dipakein celana, ya wis tak suruh terapi nggak usah pakai celana.
Akhirnya juga nggak ngapa-ngapain kok. Ya itulah. Enggak, mungkin ibu itu dia tahu ibu walaupun kata aneh mamanya kayak marah gitu ya. Dia tahu for sure mamaku itu sayang sama aku. Jadi dia ingin banget. Kalau sama terapis, dia enggak punya koneksi koneksi emosional. Kamu enggak mau, ya sudah. Aku enggak akan pakai face yang anu ya, aku yang enggak bisa. Kamu gini. Jadi dia tahu, percuma iki jahat gak iso dianu. Bukan jahat, enggak bisa ditawar. Nggak kayak mamaku. Nah, itulah mereka tuh bisa karena semakin pinter dia semakin bisa menilai. Ya Bu. Berarti semakin paham gitu ya Bu ya? Iya, makanya dia paham caranya apa. Heeh Caranya, heeh. loh nanti kamu maka no mamane itu harus cari kasih pesan yang jelas. Aku sayang ambek kamu, bener. Tapi kalau urusannya sama belajar, ndak ada. Ndak Iya iya kita Bu. tega, gitu loh. Iya iya, Kalau heeh. kasih contoh satu, dia sudah paham. Soalnya sekarang materi terapi pun itu kalau tak ulang itu nggak mau loh Bu Mingve, sama sekali. Misalnya Ya, sambil tak tanya-tanyai gitu loh, nggak mau nek dulu kan masih mau. Jadi misalnya nek tanya ojo langsung. Ojo langsung kayak polisi. Nama siapa? Pekerjaan apa? Sekolah di mana? Lah itu langsung. Kamu harus mendapatkan itu secara tidak langsung. Ngerti nggak taunya? Yo, mama pengen makan tomat. Yo, tolong ngambilin tomat di kulkas ya. Ambilin 2. Kamu tahu berarti dia sudah bisa 2. Kamu tahu heeh. dia tomat. Nah, itu loh maksudku nggak langsung itu. Oh iya ya Bu. Nah, jangan kayak polisi interogasi kamu. Ngetesnya tuh ya kayak gitu ya bisa ya enggak bisa sekarang kamu harus tahu gimana ya. Tak bawa pergi supermarket. Oh, kamu mau apa? Ya bisa lah. Kalau kamu mau ngetes apanya ya harus pakai situasi yang berbeda. Jangan pakai cara kita ngajar ke anak. Itu cuma masukkan materi, tapi setelah itu orang tua harus mempergunakannya pakai realitas, Iya iya. yang real, gitu loh. Iya, Ya, Bu. Oke. oke. Oke, thank you Yo, Bu Mingve. ya sama-sama. Bu Lingling, bagaimana prosedur untuk pengadaan terapi refleks? Nah, ya apa prosedur untuk saya hanya ada di tempat ini, Bu. Saya waktu itu ada di Makassar. Itu pun saya harus ada tempatnya. Nanti saya mungkin Kendari next saya akan bantu. Tapi wait until ini loh terapi ini loh selesai apa pandemi ini loh si India ini loh Juli ini loh. Setelah ini kan Juni Juli. Kalau nanti ini terlalu takutnya kalau refleks itu kan kita harus menyentuh badannya. Nah, itu loh yang saya tuh agak ngeri itu refleks di sana, Bu Lingling. Jadi coba nanti kita bicarakan lagi. Untuk Bu Ati boleh terapi online. Nanti gampang nanti menghubungi Bu Ati aja. Tetapi saya tuh kalau terapi online, anak ibu eh, kita harus pernah terapi di tempat kita dulu gitu loh Bu. Yang offline. Jadi pada ke online lebih mudah. Nah, tapi kalau ibu mau mencoba, kita coba aja dulu. Saya enggak tahu kondisinya anak ibu. Tapi kalau kita merasa terapi ini enggak berguna atau kurang manfaatnya, enggak apa-apa kita stop. Karena saya enggak tahu kondisinya anak ibu. Karena kita kalau terlalu memaksakan dan anaknya itu atau ibu kan pasti di sebelahnya kan Bu Ati ya. Jadi ibu bisa belajar bagaimana untuk menterapi anaknya. Ya. Terus Bu Renaldis, anak yang suka ngoceh terus saat terapi itu loh Bu, kasihin anunya es krim. Latihan. Oke, kamu taruh. Jadi dia kayak kompetisi sama kita sama dia. Satu, wah jangan sampai jatuh. Kalau dibuka kan jatuh toh. Jadi dia kalau ibu bisa melakukan ini, anak ibu akan nge-stop ngoceh.
Hanya mungkin 10 detik. Ya kita kan nggak bisa langsung ngomong, Bu, satu sesi dia jangan ngoceh. Nah, jadi ajarilah permainan ini, nanti dia pada waktu kita memerlukan ini bisa dikeluarkan, Bu. Untuk supaya dia berhenti ngoceh walaupun 10 detik. Nanti 15 detik, 20 detik. Nanti dia mengerjakan PR-nya sambil begini. Gitu loh. Ya, yang itu loh, sticknya ekstrim itu loh, yang kayu itu loh, Bu. Nah, sini. Oke, Bu Renaldi, selamat perkenalan nama Rani, Ibu Rani, nama anaknya Haru 7 tahun. Suka ngerebut makanan milik temennya, apalagi makan yang dia suka. Pernah saya ke toko, tiba-tiba dia buka toples isi permen, dia buka. Saya otomatis refleks marahin di depan dia, tapi tidak lalu keluar toko saya kasih tahu karena Harun ambil milik orang itu nggak boleh namanya milik. Dan permen itu nggak boleh dimakan sama karena nanti Harunnya lalu saya ambil permennya lalu saya buang ke jalan langsung di depan anak. Pertanyaan saya apa yang saya katakan ke Anda? Kedua, gimana ya caranya supaya dia merubah perilakunya itu? Saya takutkan kalau udah bisa jalan sendiri, keluar terus ambil milik orang lain, gimana Bu? Saya tahu gini Bu, 7 tahun. Dia harus tahu yang miliknya dia dan miliknya orang lain. Itu harus for sure Ibu tahu, dia tahu. Jadi ini punyanya Harun, ini punyanya Papa, ini punyanya Mama, ini mama atau papa. Ya mungkin baju lah Bu, pertama baju. Atau barang-barang kita lah, tasnya kita. Ya. Atau habis itu makanan. Makan tuh Ibu, kita mungkin makan bersama-sama, ada salah satu kesukaannya, punyanya dia sudah habis. Punyanya mama papanya ada. Di atas meja sudah nggak ada. Nah, dia kan maunya mungkin juga akan merebut. Nah, kalau punyamu sudah habis, ya jangan, nggak boleh walaupun itu punyanya mama dan papa. Itu dulu, Bu. Memang itu kayaknya, lo masa sih dia minta punyanya orang tua kok nggak boleh? Ya itu dulu, Bu. Nanti kalau dia sudah ngerti orang yang dikenal dengan orang yang tidak dikenal, kita perkenalkan lagi konsep itu. Kalau sama orang dikenal, Anda bisa tanya, Bu, bisa minta minta ininya boleh. Nah, tapi untuk sekarang ini kan latihan di rumah. Semua orang punyamu ya punyamu, punyanya ibu, punya bapak, punya bapak. Gitu. Apapun itu, jadi nanti dia tahu. Kalau punyanya mama, boleh nggak diambil sama dia? Nah itu nanti ibu kasih temptation. Temptation itu kayak godaan gitu. Aku tahu dia suka ini. Kayak dia suka permen. Nah, ini ada permen lah. Karena permen itu kan nggak boleh kan ibu makan. Mungkin yang ibu dia boleh makan. Tapi dia pengen kalau suka kan nggak pengennya sedikit. Dia pengen makan banyak. Umpamanya sekarang apa ya? Roti umpamanya. Roti mungkin ibu punya roti tawar, kalau dia yang suka loh ya. Saya ngomong ini contoh, bukan harus roti tawar, saya enggak tahu dia sukanya apa. Itu rotinya dibagi 4. Oke. Mama 1, papa 1, adik 1, Harun 1. Oke, kita makan sendiri-sendiri. Nah, mungkin bapak sama ibu jangan makan dulu. Lihat dia makan, enak ya. Dia tahu punyanya mama papanya masih ada. Itu kan dia maunya ngambil aja. Nggak boleh. Itu punyanya mama. Dan ibu harus makan di depan dia. Tidak boleh. Punyanya papa juga gitu. Latihlah anak itu di rumah untuk bisa tahu batasan-batasan. Yang mana punyanya dia, yang mana punyanya adiknya, yang mana punya mamanya, yang mana punya papanya. Itu dulu, Bu. Udah nih, mungkin bisa membantu, Bu. Bu Rani.
Kayaknya udah pergi ya, sudah. Masih ada, Bu. Oh iya. Bu Rani, sudah saya jawab. Kira-kira gimana, Bu? Sudah ngerti ya, Bu? Halo. Bentar, saya baca punyanya Bunda Akila. Anak saya kalau di rumah tidak pakai diapers, BAK dan BAB kayak memberi kode aja. Misalnya mau BAK memegang anunya, kalau BAB dia kode mengedan. Ditanya mau pipis, dia menuju toilet. Pipis atau BAB. Padahal setiap dia memberi kode selalu diajari buat bilang, tetapi tetap tidak mau bilang, hanya kode aja. Bagaimana triknya agar anak saya mau bicara jika BAB atau BAK? Kalau kita tidak tahu cara lepas pandangan dari dia, ya dia BAK dan BAB. Jadi dia sebenarnya bisa ngomong, ya sudah verbal sedikit-sedikit, jadi dia mestinya bisa ngomong. Kalau kita tidak mengawasi dia, berarti dia tidak akan pergi ke toilet secara mandiri ya. Tapi ini kodenya apa sudah bisa dia benar-benar. Dia memegang titiknya atau mengejan itu dia sudah bisa. Bunda Akila bisa di